pakai Universitas dari Unisa di Universitas Aisyah Jakarta. Jadi di sini tujuannya ini melakukan penyuluhan terhadap pola makanan gizi dan nutrisi pada ibu hamil semester 1G. Dan nanti saya butuh waktu sekitar 5-7 menit saya melakukan pemaparan materi penyuluhan ini. Apakah ibu bersedia? Sebelumnya ibu saya melakukan ini. Baik, sebelumnya dengan ibu siapa? Saya dengan Lutfi siapa ibu? Baik, ibu mungkin nanti juga di sesi setelah saya setelah melakukan penyuluhan materi, mungkin nanti akan ada sesi diskusi jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau klarifikasi mengenai materi yang saya sampaikan sebelumnya. Baik, sebelumnya ibu udah tahu belum arti dari definisi dari gizi seimbang itu sendiri? Belum tahu. Baik, jadi di sini gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap orang itu harus makan makanan dan minuman yang mengandung 3 zat gizi ya ibu ya, 3 zat utama. Yang pertama itu ada cukup jumlahnya. Lalu yang kedua itu baik zat tenaga, zat pembangun maupun zat pematur. Dan juga jika gizi tidak seimbang atau kurang asupan gizi akan dapat mempengaruhi dari tubuh itu seseorang sendiri. Baik, untuk gizi dan nutrisi pada ibu hamil itu sendiri definisinya itu penting sekali ya ibu ya, harus dipenuhi pada awal hamil. Jika ada gizi dan nutrisi yang tidak terpenuhi pada awal hamil itu akan ada resiko juga sendiri pada bisa diperhatikan sekali mengenai gizi dan nutrisi pada awal kehamilan ibu ya sampai hingga saat nanti kelahiran gitu. Tadi kan untuk gizi atau nutrisi ibu hamil itu kondisinya itu sama saja dengan pengaturan mengenai pola makan sehat ya ibu ya. Jadi cuma ada beberapa makanan yang harus hati-hati ibu hamil pilih ya ibu ya. Jadi untuk memilih makanan karena mengingat juga kesehatan janin yang sedang dikandungnya. Dan juga ibu hamil harus tahu makan apa saja yang tinggi protein, tinggi zat besi untuk mencegah anemia juga gitu. Dan di sini tadi kan saya ada resiko jika ibu dan janin jika kekurangan dari gizi dan jika dapat mengakibatkan resiko dan komplikasi antara lain seperti anemia. Tadi kalau misalnya ibu makan makanan yang banyak zat besi, lalu pendarahan, terus berat badan ibu tidak bertambah secara normal pada kehamilan, terus akan menimbulkan juga terkena penyakit infeksi. Dan juga ada resiko dampak terhadap persalinan jika ibu mengalami kurang gizi dan juga nutrisi. Itu pengaruh gizinya itu kurang terhadap proses persalinan karena sakit dan juga lama persalinan dengan operasi cenderung meningkat. Lalu jika terhadap pada janinnya itu kekurangan gizi ibu hamil dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan juga dapat menyebabkan keguguran, abortus, dan juga bayi lahir mati karena kematian neonatal dan juga cacat bawaan anemia pada bayi seperti asfiksia, intrapartum atau mati dalam kandungan, lahir dengan berat badan rendah BBL atau bisa disebut juga BBFR. Jadi penting sekali pada awal kehamilan dan pokoknya pada selama kehamilan ibu itu harus memenuhi gizi dan juga nutrisi pada kehamilan itu. Dan juga ada beberapa makanan yang direkomendasikan pada ibu hamil, misal pagi itu ada nasi sekitar 2 porsi dan juga disertai dengan daging ayam sebanyak 40 gram dan juga tahu sebanyak 50 gram atau 1 potong besar dan juga sayur sop 1 mangkok juga 1 butir apel dan juga disertai dengan minuman vitamin dan juga obat-obatan yang sudah disediakan oleh dokter gitu ya. Dan kalau misalnya siang mungkin bisa dengan nasi sekitar 2 porsi, lalu dengan 1 ekor ikan sebanyak 70 gram
dan juga satu potong besar tempe, sebanyak sayur, dan juga ada sayur ya Bu, jangan lupa untuk tambahkan sayur pada makanan itu gitu. Dan juga malam mungkin sekitar satu porsi gitu ya, nasi sekitar satu porsi dengan makan makanan seperti lalu juga centang brokoli dan juga 10 potong ya itu dia. Terus juga di sini ada beberapa sumber dari gizi itu sendiri ya Bu, ada 3 sumber tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, sudah saya. Yang pertama itu ada sumber tenaga. Jadi zat dari sumber tenaga ini itu bisa kita dapatkan dari sumber dari padi-padian, lalu pada tepung-tepungan, terus juga umbi-umbian dan juga lain-lain. Yang dimana berfungsi pada zat sumber tenaga ini dan gizinya itu berfungsi sebagai pemberi energi atau tenaga untuk kegiatan ibu sehari-hari. Lalu di sini ada dari zat pengatur ibu, jadi dari zat gizi ini juga dari sumbernya itu dari zat pengatur, dimana bisa dikatakan didapatkan dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dimana fungsi dari zat pengatur itu fungsi utamanya itu dapat untuk memberi perlindungan maksimal terhadap serangan penyakit gitu ya Bu. Lalu yang terakhir itu ada dari zat pembangun, dimana zat pembangun ini tuh bisa kita dapatkan dari hewan-hewani, dari makanan hewani dan juga nabati seperti kacang-kacangan, lalu susu, keju, lalu yogurt dan juga lain-lain gitu ya. Dan zat pembangun ini fungsinya itu sangat berguna untuk meregenerasi sel-sel kita dan bisa bersaing dengan dari pemaparan dari saya mengenai pemenuhan gizi nutrisi dalam kandungan trimester 1 sebenarnya apakah yang ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan Bu? Tidak, saya terima kasih banyak untuk waktunya untuk saya melakukan pemilihan pagi ibu. Saya ingatkan untuk menjaga pola makan ibu ya, pola makan gizi dan nutrisi yang terpenuhi selama kehamilan ibu. Gitu mungkin saya cukupkan dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.